handphone Anda rusak, kejar Pak Jokowi, maka Anda akan diberi handphone. Benar gak ya? Ini berdasarkan pengalaman kemarin. Seorang siswa SMA mengejar Pak Jokowi, menyampaikan, "Pak, handphone saya rusak, ganti dong." Pak Jokowi langsung memberikan. Apakah ini benar? Apakah ini pemberian handphone yang sebenarnya? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pengalaman seorang siswa SMA kemarin mengejar-ngejar Pak Jokowi, selanjutnya diberi handphone. Apakah ini pemberian handphone yang sebenarnya dalam artian seluruh pelajar se-Indonesia kalau mengejar Pak Jokowi akan diberi handphone, atau khusus yang rusak, atau ini adalah kebetulan saja ketika ketemu Pak Jokowi langsung mengejar? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita ambil salah satu dan kita analisa mana yang lebih tepat. Pertama kita lihat di tempo.com. Momen Jokowi dimarahi siswa SMA yang ponselnya rusak saat kejar rombongan. Wah, ini versi Tempo. Tempo itu ya Pak Jokowi yang dimarahi seakan-akan. Selanjutnya di berita 1, Presiden Jokowi memberikan handphone baru untuk Sabrila. Wow. Beritanya berbeda kan? Presiden Jokowi memberikan handphone baru untuk Sabrila, meskipun di dalamnya ada penjelasannya. Oke. Selanjutnya di ketiga, di Detik. Di Detik agak berbeda juga apa yang menjadi sorotannya. Sabrila yang dimarahi Jokowi karena HP rusak, kini dihadiahi HP baru. Yang benar begini judulnya, Sabrila yang marahi, dalam tanda kutip, Jokowi karena HP rusak, kini dia dihadiahi HP baru. Ayo pilih yang mana? Menarik kan? Oke, kita pilih yang pertama karena kelihatannya yang paling strike. Oke, di Tempo, momen Jokowi dimarahi siswa SMA yang ponselnya rusak saat kejar rombongan. Tempo.co Jakarta, Presiden Joko Widodo dimarahi oleh seorang siswa SMA di Buton Selatan bernama Sabila. Penyebabnya Sabila kesal lantaran ponselnya rusak saat mengejar rombongan Jokowi yang berkunjung ke Pulau Buton. Kejar, ada Pak Presiden kejar. Akhirnya dia merasa kesal dan marah, dalam tanda kutip. Kekesalan Sabila itu ditumpahkan saat berhasil mengejar rombongan dan bertemu Jokowi. Saat akan berfoto, Sabila menyebut ponselnya rusak. "HP-ku rusak gara-gara kejar Pak Jokowi," ujar Sabila seperti dilihat dari YouTube Sekretaris Presiden pada Rabu. Kok bisa ya? Kok muncul di YouTube-nya Sekretaris Presiden? Nah, oke, kita positive thinking dong. Pada Rabu kemarin, Jokowi yang mendapat aduan itu lalu tertawa. Ia kemudian mengajak Sabila berfoto bersama menggunakan kamera milik Humas Istana. "Ini kamu diwawancari saja di sini ya," kata Pak Jokowi sambil menunjuk kameramennya. Tak puas dengan pernyataan itu, Sabila kembali menumpahkan kekesalan karena ponselnya rusak kepada Pak Jokowi. Ini momentum. "HP-ku rusak hanya karena ngejar Pak Jokowi yang sudah saya tunggu. Saya sampai di sekolah, tapi Pak Jokowi lewat cepat saja. Handphoneku sudah rusak.
ujar Sarbila sambil menangis. Ini kok kelihatannya nggak masuk akal, menunggu Pak Jokowi sampai handphonenya rusak gara-gara Pak Jokowi terlalu lama. Wah. Kemudian judulnya Presiden ganti ponsel yang rusak. Jokowi bersama ajudannya kembali tertawa dengar aduan itu. Ia kemudian meminta anak buahnya untuk mengganti ponsel milik Sarbila. Sarbila mengaku mendapatkan bingkisan dan uang untuk mengganti ponselnya yang rusak lantaran jatuh saat mengejar Jokowi. Oh, bukan karena menunggu, tapi karena jatuh waktu mengejar Pak Jokowi. Dia juga mengaku senang ia bertemu dengan Jokowi. Kunjungan Jokowi ke Buton Selatan dilakukan pada Selasa kemarin. Jokowi mendatangi kawasan itu untuk membagikan langsung bantuan langsung tunai atau BLT dan bantuan subsidi upah atau PSU untuk masyarakat. Pecinta masa depan negeri, itulah sebuah cerita dari Buton Selatan. Pak Jokowi dikejar-kejar saat memberikan bantuan langsung tunai atau bantuan subsidi upah. Ya, seorang presiden kalau datang ke daerah pasti banyak yang menunggu. Mengapa? Karena ya masyarakat kan mengeluh-elukan terhadap seorang presiden. Pasti menyenangkan ketemu presiden, apalagi di luar Jakarta ya, khususnya di luar Jawa. Oh, sesuatu didatangi Pak Jokowi itu. Didatangi kepala daerah saja, gubernur, bupati atau wali kota, atau bahkan di kepala desa saja sesuatu, apalagi ini seorang presiden, sesuatu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Kalau dalam hal ini sih sebetulnya bukan ketidakadilan ya, hanya kita memposisikan para siswa itu adalah membanggakan terhadap Pak Jokowi, bangga terhadap Presiden Jokowi, karena ya seseorang yang nomor satu di negeri ini dan datang. Temanya memberikan BLT atau PSU kepada masyarakat Buton. Bagaimana hubungannya dengan para siswa? Siswa kan nggak ada hubungannya. Ya boleh saja dah masyarakat, salah satu masyarakat adalah salah satunya adalah pelajar SMA, maka ya mengeluh-elukan dan kemudian mengejar bisa berfoto bersama. Ini sebetulnya memang membahayakan sih. Kalau ada rombongan Pak Presiden atau rombongan pejabat dan dikejar-kejar, maka memang membahayakan terhadap keselamatan jiwa dari para pelajar. Menurut saya sih sebaiknya mendatang kalau ada Pak Jokowi ataupun para pejabat lain datang ke sebuah daerah, mungkin para tim keamanan maka mengantisipasi bagaimana masyarakat itu tidak mengejar-ngejar. Iya kalau dalam kondisi normal, kalau tidak normal, ini kebetulan yang jatuh handphonenya sehingga rusak. Seandainya tubuhnya itu kan menjadi masalah besar. Itu kalau hanya satu, kalau lebih. Tapi memang ya oke lah, setiap pemimpin atau tokoh datang ke sebuah daerah dan diapresiasi oleh rakyatnya sih saya pikir juga oke-oke saja. Hanya perlu antisipasi supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan, jatuh dan kemudian bahaya. Kalau handphone mungkin diganti gampang ya, tapi kalau tubuh manusia ya kadang-kadang kan onderdil manusia tidak ada. Pecinta masa depan negeri, warga atau pelajar SMA ya bangga sih terhadap pelajar SMA yang cinta terhadap presidennya. Namun cinta kepada presiden itu tidak harus ditampilkan foto bersama. Mengabdi kepada negeri atau menjadi pelajar yang rajin belajarnya atau mempunyai kreasi di SMA-nya itu lebih sesuatu loh. Ya memang ketemu Pak Jokowi apalagi foto bersama dan kemudian disampaikan kepada teman, oh ini loh saya foto Pak Jokowi. Tapi kan bagi Pak Jokowi bukan sesuatu, tidak akan diingat karena hanya sebatas foto pada saat acara. Seandainya sang pelajar SMA menampilkan sebuah kreasi, maka pasti dikenang oleh semuanya. Pak Presiden pasti juga ingat.
Rakyat Indonesia juga mengapresiasi. Tidak cukup pada materi, maksudnya nilai pelajarannya yang bagus ya, tapi kreativitas seorang pelajar SMA dan bisa membanggakan, mengukir untuk negeri ini luar biasa, apalagi di level nasional bahkan internasional. Akan dicatat dengan catatan yang positif, bagus oleh negeri ini, pecinta masa depan negeri. Sehingga ke depan lebih baik para pelajar, ayo tampilkan prestasimu. Maka kemungkinan kalian tidak hanya mengejar Pak Jokowi atau Presiden ataupun tokoh penting di negeri ini, tapi kalian akan didekati oleh para elit tersebut. Mengapa? Karena para elit membutuhkan pelajar-pelajar yang bisa mengganti, menjadi penerus mereka. Toh orang-orang generasi umur 60, 70, 80, mungkin 10, 20, 30 tahun lagi kan sudah meninggal dunia. Dan pelajar SMA ini yang akan menggantikan ketika 10, 20 tahun lagi pelajar SMA sekarang sudah lulus kuliah. Dan mereka yang akan memproses untuk misalkan menjadi pemimpin atau elit yang ada di negeri ini. Sehingga juga akan dikenang. Pecinta masa depan negeri, apa yang dilakukan Pak Jokowi tentunya positif ketika memberikan handphone. Namun jangan sampai ini memberikan contoh tidak baik terhadap para pelajar lainnya, semuanya meniru untuk mengejar Pak Jokowi dan nanti juga minta handphone. Didikan yang sangat tidak baik tentunya, karena ya Pak Jokowi adalah presiden, ya kita boleh minta apapun, terserah Pak Jokowi memberikan. Tapi kalau mental kita itu adalah minta-minta, itu sebuah problem. Semoga ini bukan itu ya, ini memang sebuah kasus yang ya jatuh itu aja, dan mungkin juga sambil goro-goro aja yang terjadi ya, bukan sebuah motif yang untuk meminta, tapi gurau, tapi nggak tahunya kalau dalam bahasa Jawa itu guyon-guyon parikeno ya. Jadi sebetulnya pengen berkomunikasi dengan Pak Presiden dan memang faktanya jatuh dan kemudian diberi. Ya, ini mungkin nyambung saja. Semoga ini tidak terjadi, bukan tidak diulang. Semoga ini tidak terjadi pada pelajar lainnya. Pecinta masa depan negeri, itulah dinamika dunia siswa ketemu Presiden Jokowi. Kalian teman-teman pelajar SMA, sudah menyiapkankah kalian sebagai pemilih milenial? Loh, kok hubungannya apa Pak pemilih milenial? Ya ini kan kita ngomong presiden dan pelajar. Kalau ngomong presiden maka hubungannya dengan politik. Kalian tidak boleh antipati terhadap politik. Ya, sebagian dari kalian melihat politik itu jelek, kotor, atau negatif, saya tidak suka, saya tidak peduli, dan lain sebagainya. Namun kalian kan tidak boleh bohong ketika melihat Pak Presiden, melihat para pimpinan yang ada di DPR, kemudian kan suka kan melihat menteri, melihat gubernur, bupati, tertarik kan? Tidak tertarik pada misalkan materialnya saja, tetapi jabatan itu adalah jabatan yang memang layak untuk dihormati. Maka ayo, bagaimana prestasi kalian diiringi dengan mempersiapkan 2024 untuk menjadi pemilih yang bertanggung jawab. Menyiapkan diri, siapa sih 2024 itu yang paling pantas untuk menjadi presiden? Karena Pak Jokowi jelas tidak boleh lagi untuk menjadi calon presiden kan? Maka kemungkinan ada yang lain. Atau juga siapa sih yang menjadi calon legislatif atau bahkan gubernur, bupati, itu menjadi PR bagi teman-teman generasi muda. Pilihan kalian ditunggu oleh negeri supaya tidak terjadi presiden, gubernur, bupati ataupun legislatif terpilih adalah orang yang tidak dikehendaki, apalagi efek dari sebuah money politik.
itu membahayakan di dalam negeri ini. Lebih baik mereka yang kurang ajar itu, maksudnya yang nakal-nakal, itu sebagaimana pesan dari regulasi kita, undang-undang pemilu atau pilkada, mereka harus didiskualifikasi, sehingga hadirnya presiden yang baik merupakan kebanggaan kita bersama dan Indonesia sejahtera. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.